ini pertanyaan saya di luar hari Sabat ya. Karena hari Sabat kan kita sudah mengerti, hari Sabat itu beri penghentian. Berarti hari Sabat itu kita tidak bekerja, jadi hanya beribadah. Ini saya mau tanya, masalah tadi kan ada hari Pentakosta. Tapi kenapa hari Pentakosta itu biasanya kan dirayakan oleh semua yang percaya Kristus. Tapi kalau seperti kita, seperti Protestan berbeda dengan karismatik. Mereka menyambut hari Pentakosta itu luar biasa. Berbeda dengan kita, biasa-biasa saja, ibadah biasa. Tapi kalau mereka luar biasa penyambutannya dalam waktu hari perayaan Pentakosta. Nah, itu saja pertanyaan saya. Gitu. Ya, jadi memang adanya denominasi dalam kalangan Protestan. Ini denominasi Protestan banyak sekali. Ada dua makna Protestan. Yang pertama secara umum berarti gereja-gereja Protestan adalah gereja kita, GKKA, lalu GBI Wotwar, baru GPDI Taweli, GBI Gereja Injil Sepenuh, itu semua Protestan. Karena itu di bawah naungan Dimas Protestan. Tapi pengertian yang kedua dari Protestan adalah secara khusus. Protestan artinya gereja-gereja yang mengikuti gerakan reformasi, Martin Luther, Calvin, Zwingli pada abad yang ke-16 itu. Maka dalam pengertian yang khusus ini, gereja Protestan adalah GKKA, gereja GPID Batra Pantoloan, gereja GKST Immanuel di Palu, GKI, itu Protestan. Itu dalam pengertian sempit. Nah, sekarang dalam konteks hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Pentakosta itu dimengerti secara berbeda juga dari aliran denominasi ini. Kalau teman-teman kita di Pantekosta, karismatik, mereka memang sangat menekankan pada hari Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Memang kalau di dalam Kisah Para Rasul itu memang hari pencurahan Roh Kudus itu. Di mana mereka berkumpul, lalu ada angin kencang, ada lidah-lidah api, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Itu pencurahan Roh Kudus. Ini yang menjadi penekanan dari teman-teman kita di kelompok karismatik dan Pantekosta. Memang itu betul, saya setuju itu. Tapi ada sisi yang lain juga yang harus ditekankan. Selain adanya pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul itu, ada satu hal yang penting sebetulnya. Yaitu apa? Penginjilan. Karena waktu pencurahan Roh Kudus, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus langsung berdiri di situ berkhotbah. Dia berkhotbah, wah luar biasa. Dia memberitakan Yesus yang sudah mati. Dengarkanlah hai Israel, bahwa Allah sudah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu khotbah Petrus luar biasa. Sehingga ada 3.000 bertobat, 3.000 orang bertobat. Jadi momentum Pentakosta itu ada dua. Bukan cuma bicara pencurahan Roh Kudus, tapi juga penginjilan. Injil Yesus Kristus. Nah, orang karismatik menekankan satu sisi, aspek pencurahan Roh Kudus. Biasanya, saya dulu waktu saya ada di gereja Bethel, zaman dulu sudah lama sekali. Saya ibadah di situ, kemudian pada hari Pentakosta, masuk gereja, tutup semua pintu. Jadi semua pintu tutup, lalu berdoa pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus setelah itu, mereka berbahasa roh di situ, mereka bahasa roh, lalu Roh Kudus dicurahkan, menurut mereka dicurahkan. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Nah, apakah hal itu benar? Ini tidak menyinggung teman-teman kita di karismatik Pentakosta. Kita mesti mendefinisikan pencurahan Roh Kudus itu apa menurut konteks Kisah Para Rasul. Pencurahan Roh Kudus pada waktu itu adalah Roh Kudus diberikan kepada orang yang baru percaya. Jadi orang-orang ada berkumpul di situ, orang dari Kreta, dari Arab, dari Mesopotamia. Jadi mereka berkumpul di situ di Yerusalem, lalu Roh Kudus dicurahkan. Pada waktu dikatakan Roh Kudus dicurahkan, Itu mereka baru percaya. lalu mereka menerima Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, pada konteks zaman sekarang, teman-teman kita di karismatik, itu mereka mengartikan secara berbeda. Mereka tetap mendasari pada Pentakosta, tetapi yang dipenuhi itu orang yang sudah percaya. Jadi berbeda konteks. Sementara di Kisah Rasul itu bicara orang yang Baru percaya kemudian menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus cuma satu kali ya. Ketika kamu percaya Yesus Tuhan Juru Selamat, ketika itu kamu dibaptis Roh Kudus. Cuma satu kali seumur hidup, tidak bisa diulang-ulang. Makanya waktu pendeta Philip Mantova KKR di Kupang, ada lagi mengundang gereja Gemit, di Kupang kan Gemit, gereja Protestan,
kemudian ada berdoa, dicurahkan Roh Kudus. Mereka ini orang sudah percaya, ngapain harus terima Roh Kudus lagi? Pencurahan Roh Kudus itu cuma terjadi sekali seumur hidup. Pada saat kapan? Pada saat kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu momen kita dicurahkan Roh Kudus. Satu kali selama-lamanya. Tapi bukan berarti kalau begitu tidak usah, kita tidak perlu diurapi Roh Kudus. Kita harus tetap diurapi Roh Kudus. Makanya kita harus berdoa, Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu. Waktu ibadah, singer liturgi bilang, hadirlah Engkau ya Roh Kudus, memenuhi kami. Nah masalah, itu bukan dalam pengertian kita orang yang saya lalu dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Dalam pengertian bahwa kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus. Sehingga waktu Roh Kudus memenuhi kita akan semakin hidup taat pada Tuhan, semakin kudus. Itu maksud daripada pencurahan Roh Kudus. Jadi memang ada perbedaan. Tapi ada sisi yang kedua yang tidak boleh dilupakan, penginjilan. Dalam Pentakosta di Kisah Rasul, pertama pencurahan Roh Kudus, yang kedua penginjilan. Kebanyakan orang cuma menekankan aspek yang pertama, Roh Kudus dicurahkan, wah, mari kita timur. Tidak salah, betul itu. Harus selalu dipenuhi. Tapi jangan lupakan yang kedua, penginjilan. Protestan terlalu menekankan yang kedua. Nah ini salahnya Protestan di situ. Tidak semua Protestan. Ya. Terlalu menekankan aspek penginjilan, lalu mengabaikan karunia Roh. Jangan bilang karunia Roh itu sudah berhenti. Tidak. Saya di posisi karunia Roh tetap berlaku. Kita dipenuhi Roh Kudus, kita menerima kuasa daripada Tuhan, pengurapan, tetap berlaku zaman sekarang. Nah, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menginjil. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan pada Pentakosta, kita diberi kuasa oleh Roh Kudus itu untuk apa? Memberitakan Injil. Nah, kebanyakan orang cuma menekankan Roh Kudus, tapi melupakan Injil. Protestan bilang penginjilan yang penting. Dua-dua itu penting. Kita menerima pengurapan Roh Kudus, menerima kuasa dari Tuhan, lalu yang kedua untuk memberitakan Injil. Dua-dua itu harus dilakukan. Tidak boleh cuma salah satu. Gitu. Jawaban saya.